anak. Jadi awalnya 16 September itu dia tuh kecelakaan motor, nggak pakai helm, terus nabrak batu kali yang besar-besar waktu ngebangun halte busway dekat rumah saya. Teman-temannya tuh panik, dia tinggalin 1 jam di jalanan. Dibawa pertama ke GMC itu klinik gitu dekat rumah saya, tapi dia nggak bisa nolong karena ngelihat keadaannya pendarahan keluar dari telinga banyak sekali, terus tangannya patah. Orang GMC hanya nengok aja, dia bilang udah bawa aja ke Cipto, dia bilang. Itu sampai ke Cipto, saya lihat anak saya tuh masih bergerak. Saya pikir alhamdulillah anak saya masih ada umurnya gitu. Tapi pas saya tanya, Syakir gimana kamu? Saya tanya gitu, ternyata dia udah keadaannya nggak sadar. Jadi kuping tuh udah berdarah banget, yang sudah disumpel sama perban tebel masih keluar gitu. Nah dari situ saya terus langsung untuk untuk CT scan. Saya bilang ini masih di CT scan. Jadi ternyata di situ kan anak-anak koas semua. Jadi yang masih cuman bengong mandengin anak saya aja gitu. Baru di CT scan-nya itu dari jam 1 malam, anak saya nyampe situ jam 2, saya sampai setengah 3. Baru di CT scan setengah 9 pagi. Jadi anak saya tuh keadaannya udah bener-bener kejang-kejang, yang matanya tuh udah di kiri semua, udah begini gitu kalau dibuka matanya. Saya perhatiin kepala tidak ada luka sama sekali, tapi agak lebih rata. Terus akhirnya dokternya datang, saya nggak mau sebutin namanya. Itu dokter dekat sekali dengan saya, tapi dia sudah bicara yang menenangkan saya. Mungkin maksudnya bagus, tapi saya nggak bisa terima gitu. Cuma saya udah maafin dia. Dia bilang, kata anak kamu tuh nggak kenapa-napa, dia hanya terbentur. Nanti 3 bulan juga dia bisa jalan kok, tenang aja, dia bilang. Ya udah, saya pikir dia kan seorang yang sudah mau profesor, saya pikir jadi saya percaya aja, dan saya nggak pernah ngadepin kayak gini, jadi saya nurut aja dia masukin anak saya ke ICU. Tapi alhamdulillahnya saya merasa saya harus tungguin dia, harus jagain dia per detik, saya nggak mau tinggalin. Beberapa hari anak saya di situ, ternyata itulah kesalahan yang fatal. 3 hari, jadi Sabtu, Minggu, Senin baru saya bawa ke Singapura. Itu adalah kesalahan yang fatal luar biasa. Jadi otak anak saya itu udah hancur seperti bubur. Jadi begitu dibuka tuh otaknya terbawa dengan darah waktu dibersihinnya tuh. Kira-kira kurang lebih sampai ya mungkin 25 atau 30 atau 20%, saya nggak tahu, pokoknya otak anak saya hilang. Jadi kalau di MRI itu bentuknya growth gitu. Dan jadi garis besarnya ya, saya ceritain, dokter di sana bilang anak kamu itu otaknya hancur. Kamu bayangin, pendarahan itu harus ditangani kalau bisa sebelum 6 jam. Ini sudah berapa puluh jam, jadi otak itu sudah hancur. Jadi itu dia keadaannya anak kamu. Dan yang hilangnya itu otak itu adalah otak yang sebelah kiri. Itu otak yang penting banget, otak motorik, memori, matematik, semua bicara itu semua di situ, dibilang. Jadi ya kamu sabar aja, dibilang gitu. Kamu tunggu 7 tahun deh. Kamu lihat 7 tahun bisa juga lebih, itu kemungkinan, tapi untuk kurang kayaknya tipis, dia bilang. Jadi kamu sabar aja, dia bilang gitu. Teman saya Rita telepon ke saya, itu kurang lebih awal Februari ya. Jadi malam-malam waktu saya ke dokter di Indonesia yang di Pondok Indah ngecek anak saya, Ibu Rita nganterin 1 botol. Pokoknya dia bilang ini jus dan ini bener-bener bisa membantu. Insya Allah hari pertama saya kasih 3 sloki, hari kedua saya naikin 3, juga tingkatin terus sampai hari keempat atau hari kelima. Tiba-tiba dia yang bisa nengok, kalau ada orang buka pintu terus dia bisa liatin kemana orang pindah ke sini, dia nengok
bisa nengok lah pokoknya. Nah, mulai dari situ saya benar percaya dan saya kasih sampai 1 hari itu 600 mili. Nah itu dia, alhamdulillah perkembangannya tuh bagus dan luar biasa. Berjalan, dia sudah bisa berjalan. Jadi benar-benar sampai sekarang juga orang yang di tempat terapinya itu sekarang sudah yang benar-benar ngejalanin juga ini untuk ngebantu orang-orang stroke di sana. Alhamdulillah.